guys, selamat datang lagi di channel Muhammad. Kali ini gua akan review ini dia Nissan Livina SV 1500cc tahun 2014. Oke, lanjut sini. Nah, jadi mobil ini gue udah pakai sekitar 5 tahun, 6 tahun ya, udah 6 tahun. Experience-nya nanti gue akan kasih tahu di sini. Habis itu ini gue beli di tahun 2014. Jadi ini model yang facelift ya. Jadi ini generasi pertama tuh tapi yang facelift gitu. Jadi udah diubah depannya, lampu-lampunya, interiornya udah ada yang diubah gitu guys. Oke, kebetulan ini tipe SV. Jadi ini tipe paling ini ya, sederhana. Jadi entry level. Belum ada fog lamp. Lampunya full masih halogen. Sen juga masih halogen. Oke, untuk grill ini agak ke dark chrome ya. Jadi kalau misal chrome tuh benar-benar kayak Fortuner tuh, atau handle pintunya kayak gitu, itu chrome beneran. Nah kalau misalnya ini agak digelapin gitu, jadi kalau gue lebih suka kayak gini sih. Rencananya pengen gue hitamin biar semuanya itu polos gitu, jadi lebih simple lihatnya. Nah terus juga kenapa juga gue belinya tipe SV, karena yang penting matic otomatis itu. Terus kedua MPV dulu Mobilio kalau nggak ini, tapi jadinya nggak tahu bapak gue belinya mobil ini ya. Nah ternyata bapak gue juga baru tahu ternyata ini lebih enak dipakainya kan, lebih dari Mobilio. Mobilio cuma lebih enaknya tuh lebih irit sama lebih kenceng, sisanya lebih enak ini katanya sih gitu kalau kata orang-orang. Terus suspensinya tuh lembut banget ini juga. Kedua ini juga terusnya udah enak, mobil ini enak banget. Oke, nanti kita bahas semuanya kali ya sambil jalan gitu. Oke, jadi sampingnya udah pada tahu ya. Jadi ini gua review singkat aja ya. Bannya pakai Bridgestone, jadi ini udah 5 tahun gue ganti. Jadi Bridgestone Tekno tadinya pakai Dunlop ya. Habis itu ini ukuran profil bannya 185 65 R15 gitu guys. Oke, banyak lecet-lecet emang, tapi mesinnya masih bagus semuanya ya. Ya kayak gini nih, lampunya pecah, nggak tahu nih kayaknya ditabrak sama motor ya. Ibu gua yang make. Nah, udah gitu guys. Udahlah, gak ada yang bisa banyak yang diomongin. Dashboard coba kita lihat ya. Ini masih standar ya, gak ada ganti-ganti, paling pakai sarung jok, karpet dasar, pokoknya yang enak-enak aja sama audio gitu. Nah tuh, head unitnya masih standar juga, tapi udah dapat TV bawaan situ. Oke, udah ada subwoofer juga dari Venom, speaker dari Venom 4 buah, tapi ini OEM look jadi nggak ada Twitter gitu guys. Nah ini kebetulan 3 row ya guys, jadi ini 3 baris semuanya gitu, karena ini tipe SV gitu guys. Oke, jadi mobil ini kilometernya udah sekitar 65.000. Oh ya, sorry ini gue pakai masker karena kenapa? Aturannya begitu sekarang di Jakarta guys. Jadi kalau misalnya apa-apa harus pakai masker kalau mengemudi, naik motor, naik mobil, semuanya gitu. Nah, overall mobil ini masih enak banget ya. Jadi kalau misalnya kita service maintenance-nya tuh di Nissan, gak bakalan ketara kayak mobil udah 5 tahun, karena mobilnya selalu diservis tepat waktu gitu loh. Setiap 10.000 km, kalau misalnya lagi disuruh 5.000 km ya udah langsung servis aja gitu. Untuk konsumsi bahan bakar, untuk rute dalam kota, kecepatan sampai 20 km per jam, 30 km per jam, dia dapat bisa 11 atau 12 per liter gitu lah, pokoknya 11 atau angka 12 gitu lah. Tapi kalau misalnya rute tol, kecepatan biasanya itu 10, kalau enggak 90 km per jam, dia bisa dapat 15, berapa liter atau 16, berapa liter lah gitu pokoknya yang gue bisa iniin. Beda kaki-kaki sih, apalagi kalau keluar kota bisa dapat 17 atau 18 kali ya gitu. Visibilitasnya juga lumayan enak ya, lega. Coba liatin luar depan, oh guys, lumayan ya visibilitasnya. Nah, terus juga kaca filmnya dia udah pakai solar guard, jadi lumayan enak, bisa nahan panas bawaan dari Nissan-nya gitu guys.
Nah, jadi gue juga pengen bahas 5 kelebihan sama 5 kekurangan mobil ini, oke? Oke, kita ngomong kekurangan dulu kali ya. Build quality-nya masih plastik ya. Tapi untuk harga segini untuk LMPV masih bisa ditoleransi karena emang harganya nggak sampai 300 juta ke atas gitu kan. Terus kedua, dia belum dapat head unit yang 2 din. Tapi dia udah dapat TV monitor di sini nih, sekalian sama lampu tuh. Gitu. Ketiga juga ini ya, lampu. Ini nih tadinya nih gua beli kepisah ini guys. Jadi ini gua harus pesan ke Nissan dulu. Habis itu gua upgrade lampu ininya. Tadinya tuh nggak dapat dari Nissan. Gitu guys, itu yang benar-benar kayak gua bilang, wah anjir ini buat sebuah mobil keluarga, kenapa nggak bisa dapat ke ini gitu kan? Nggak bisa dapat ini gitu. Ya gitu deh guys. Lampunya udah gue upgrade jadi LED gitu. Terus posisi mengemudinya enak, tapi menurut gue udah agak ketinggian ya gitu. Coba aja bisa adjustable ya gitu. Sama yang terakhir itu setirnya nggak bisa di iniin teleskopik ya, cuma bisa tilt doang tapi nggak bisa teleskopik. Sama yang paling akhir itu mobilnya pendek, udah itu aja, tapi sisanya enak. Oke, sekarang kita bahas kelebihannya. Nomor 1, kelebihannya mobil ini itu stabil ya, karena mobilnya ini berasa kayak mobil sedan ya. Stabilnya cukup ya, gak terlalu limbung gitu maksud gua, gak selimbung Avanza atau mobil Rio R3 gitu. Kedua, suspensinya bener-bener lembut, itu lembut banget ya, udah kayak marshmallow gitu. Kita pakai marshmallow gitu ya, itu paling enak suspensinya ya, bisa meredam jalan dengan baik gitu. Ketiga, kaki-kakinya ini 5 tahun masih bagus ya, alhamdulillahnya di mobil gua. Untuk kilometer 65.000 agak gondrong, itu udah lumayan, harusnya udah ganti tapi ini belum minta ganti ya. Terus ini nggak tahu udah berapa, tapi kayaknya 3 kali lah, 3 lagi atau 2 lagi ya. Terus yang enaknya itu apa lagi ya, lega. Terus dashboardnya gue lebih suka ini desainnya daripada mobil Rio atau yang lain-lain ya. Desainnya meskipun dari awal kayak gini tapi mewah aja gitu, gue liat nuansanya seger gitu, kayak refreshing banget gitu, kayaknya enak banget gitu guys. Nah coba palingan nanti gue pengen tambahin switch tombol di sini ya, kayak gini nih. Udah gitu doang sih guys, itu paling mantepnya gitu. Terus mobil ini irit dan enaknya juga tarikannya emang agak lemot, tapi kalau udah di putaran atas udah lumayan kencang ngisi tenaganya gitu guys. Misalkan makanya emang enak banget gitu. Buat harian sih enak banget sih ini sih. Dibanding kalian punya budget 120 juta gitu, bisa kebeli Honda Brio baru atau apa, mendingan ngambilnya Nissan Livina tapi yang second gitu. Kalau nggak mobil Rio gitu. Karena kenapa? Selain lebih murah budget, terus lebih gimana ya, lega, lebih kelihatannya lebih manusiawi maksudnya lebih enak lah gitu, punya mobil di atas yang harus biasanya kita beli gitu, kayak Brio di atasnya kan ada Livina gitu. Jadi ini mantap sih kalau misalnya mobil secondnya tuh worth it gitu, dapat seharga segini dapat semuanya gitu, gede, nyaman, gak pental-pentul, yang benar-benar mobil gitu. Apalagi ini mereknya Nissan ya. Nissan tuh enaknya tuh mobilnya kalau setiap bikin mobil pasti dipikirin dulu dan pasti mobilnya tuh enak gitu. Kecuali Nissan Juke ya, gue agak suka nih sama Nissan Juke gitu. Sama mobil ini katanya ngelitik, tapi kata Nissan selagi mobil kita selalu diservis dengan baik, terus sama bensinnya di atas Pertalite alias tuh di Pertamax RON 92, RON 98 gitu. Gua kan selalu isi Shell atau enggak Pertamax gitu, itu lah pokoknya bensin yang agak premium, tapi itu enak banget sih. Selain tarikannya lebih enak, dia juga lebih mantap gitu, tarikannya, iritnya gitu guys. Nah, udah gitu dah, cut.
Jadi mobil ini 1500 cc CVT FWD menyalurkan ke roda depan melalui Xtronic CVT. Terus tenaganya 107 HP dan torsi maksimalnya adalah 143 Nm. Mobil ini cukup irit dan lumayan responsif. Dan mobil ini cukup tenaganya untuk mobil sebesar ini. Namun tenaga awalnya emang agak kurang responsif. Tapi jika putaran mesin udah di atas 20 km/jam, tenaganya akan masuk. Oke guys, jangan lupa like video ini, komentar di bawah, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.